Stupid motherfucker. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Jackson yang kala itu sedang mendatangi seorang pria gundul berbadan kekar di tempat fitness. Lalu Jackson memperkenalkan kalau dirinya adalah suami dari wanita yang kemarin si gundul ganggu. Ternyata hari kemarin si gundul telah mengganggu istri Jackson dan tentu kedatangan Jackson ke sini untuk memberi pelajaran. Akan tetapi si gundul malah sok jagoan dengan menantang Jackson duel hingga inilah yang terjadi. It's my business. I don't know who raised you. Setelah si gundul berhasil ditumbangkan, Jackson pun mendekatinya lalu mengatakan jangan pernah sekali lagi mengganggu istrinya. Barulah di sini kita diberitahu kalau Jackson adalah mantan polisi brutal di Amerika. Karena sikapnya terlalu barbar dan tidak bisa menuruti atasan, akhirnya Jackson dipecat lalu sekarang ia menjadi detektif swasta. Adegan berpindah kepada seorang penyanyi R&B bernama Zahra yang kala itu sedang rekaman lagu terbarunya. Di tengah rekaman, Zahra malah tidak konsen yang membuat tag vokalnya menjadi salah. Alhasil Zahra harus dimarahi oleh si produser musik. Kemudian si produser meminta Zahra agar mengulang rekamannya besok saja karena sepertinya ia sudah tidak fokus. You think that's gonna make me sing better? No. But if you keep singing that old ass sounding weak ass shit. Setelah itu Zahra memutuskan untuk pulang lalu berjalan ke arah mobil. Namun ketika masuk ke dalam mobil ternyata supir Zahra sudah tiada dan diganti oleh seorang penculik yang berniat menculik Zahra. Pada akhirnya Zahra tak bisa lari kemanapun lalu ia dibawa kabur oleh penculik itu. Malam harinya adegan kembali kepada Jackson si detektif swasta yang kala itu sedang berada di klub malam. Rupanya kedatangan Jackson ke sana untuk mencari adiknya yang tidak dapat dihubungi. Setelah cukup lama mencari-cari, Jackson menemukan si adik di toilet yang sedang COD barang haram dengan seorang pengedar. Alhasil Jackson memarahi si adik, begitu juga dengan pengedarnya. Si pengedar yang tak terima malah balik menantang Jackson hingga inilah yang terjadi. Selesai mengurus si adik, kini Jackson bagian bertemu dengan istrinya untuk makan malam. Di sini Jackson membahas tentang pria gundul tadi siang yang sudah ia beri pelajaran dan tak mungkin berani mengganggu si istri lagi. Mendengar hal tersebut, si istri pun berterima kasih. Sebagai imbalannya, maka sekarang si istri akan memberikan Jackson jatah 2 kali hingga mereka segera pulang lalu uhahehe. Yeah, but it probably wouldn't happen. I didn't know security jobs pay like that. Here's my place. Pagi harinya setelah si istri berangkat kerja, Jackson kedatangan tamu tak diundang yaitu 2 orang teman bandar semalam yang Jackson hajar. Ternyata si bandar tak terima atas perlakuan Jackson, hingga dia menugaskan 2 temannya untuk menghabisi Jackson. Meskipun Jackson langsung ditodong pistol, namun ia berusaha tetap tenang lalu berhasil membalikan keadaan. Stupid motherfucker. Jackson yang memang bukanlah orang sembarangan, ia pun tanpa kesulitan dapat menumbangkan kedua orang tersebut. Sore harinya Jackson mendatangi si produser musik yang kemarin memarahi Zahra si penyanyi R&B.
Kedatangan Jackson ke tempat itu tentunya untuk menagih hutang karena ternyata si produser memiliki banyak hutang termasuk kepada Jackson. Untungnya saat itu si produser sedang memegang uang hingga ia pun langsung bayar kepada Jackson. Setelah itu Jackson pergi karena sekarang urusannya dengan si produser telah selesai. You brothers gonna have to reschedule your meeting. Tak lama setelah Jackson pergi, si produser ada yang menghubungi dan ternyata itu adalah panggilan dari seorang bos mafia. Dalam panggilannya, si bos mafia mengatakan meskipun si produser telah memberikan Zahra kepadanya, namun hutangnya belum lunas semua. Terungkap fakta kalau kemarin Zahra diculik oleh si bos mafia itu atas persetujuan si produser. Semua itu karena si produser mempunyai banyak hutang kepada sang bos mafia. Hitung-hitung untuk melunasi sebagian hutang, si produser sampai nekat menjual Zahra kepada sang bos mafia yang nantinya akan dijadikan pemuas nafsu para gadun. You are circling the drain, Holland. Selang beberapa saat terlihat Jackson yang bertemu dengan ketua polisi mantan rekannya dulu. Si ketua polisi mengajak Jackson kerjasama untuk menangkap bos mafia bernama Yuyun. Diberitahu kalau Yuyun adalah bos mafia barang haram sekaligus perdagangan ani-ani. Sudah lama sekali pihak kepolisian mengincar Yuyun, namun sampai sekarang belum ada hasil. Oleh sebab itulah si ketua polisi mengajak Jackson kerjasama, karena siapa tahu Jackson dapat menangkap Yuyun. Di sini Jackson tidak langsung mengiyahkan permintaan si ketua polisi, melainkan meminta waktu untuk berpikir dulu. 2 jam kemudian Jackson bertemu dengan adiknya yang kemarin ketangkep basah sedang COD barang haram. Diketahui kalau adik Jackson ini bernama Mike. Di sini Mike meminta bantuan kepada Jackson karena pacarnya telah menghilang dari hari kemarin dan sepertinya telah diculik. Jackson bertanya apakah Mike sudah mengecek ke rumah si pacar. Mike menjawab sudah dan di sana tidak ada siapapun. Kemudian Jackson bertanya memang siapakah pacar Mike sekarang, karena setahu dirinya ia sering gonta-ganti pasangan. Mike menjawab kalau pacarnya adalah Zahra si penyanyi R&B dan sekarang ia akan serius kepada Zahra. Mendengar hal tersebut, Jackson meminta Mike agar menunggu dulu sampai hari besok. Jika besok hari Zahra masih tidak ada, barulah Jackson akan turun tangan untuk mencarinya. Kita tahu kalau Zahra memang telah diculik akibat ulah dari produser musiknya sendiri. Pagi harinya terlihat Jackson dan istrinya yang baru keluar dari apartemen berniat untuk olahraga pagi. Namun ketika mereka menyapa tukang sapu di depan, tiba-tiba ada 2 orang promotor yang menyerang Jackson beserta istri dengan tembakan. Beruntung Jackson dapat menghindar lalu berhasil menangkap salah satu dari penyerang itu. Ketika dibuka helmnya, si penyerang itu ternyata anggota mafia Asia yang diketuai oleh Yuyun. Akan tetapi orang tersebut sudah tewas yang membuat Jackson tidak bisa menginterogasi lebih detail. Kemudian Jackson menghampiri istrinya yang terkena tembakan di lengannya. Dengan cepat, Jackson segera membawa istrinya dulu ke rumah sakit sebelum mengurus hal lainnya. Singkatnya, Jackson sudah membawa istrinya ke rumah sakit. Dan alhamdulillah istri Jackson tidak mendapat luka serius. Kemudian Jackson menitipkan si istri kepada rekannya sedangkan dirinya akan mendatangi Mike sang adik. Now let me go check on him, right? Saat bertemu, Jackson bercerita baru saja ia dan istrinya diserang oleh mafia Asia. Akibat hal itu, si istri tangannya terluka dan kini sedang dirawat di rumah sakit. Jackson tak mengerti alasan mereka tiba-tiba menyerang, yang padahal Jackson tidak pernah mempunyai urusan dengan mereka. Lalu Jackson bertanya apakah Mike tahu di mana markas para mafia Asia itu. Mike yang memang tukang clubbing dan sedikit garong, tentu ia pun tahu di mana tempat nongkrong para mafia Asia tersebut yang tak lain di klub belakang Hotel Domino. Tanpa menunggu lama, Jackson bergegas pergi ke klub yang dimaksud.
Setibanya di sana, awalnya Jackson bertanya baik-baik tentang siapakah orang yang tadi menyerangnya dan siapa ketua mereka. Namun para anggota mafia itu tak ada yang menjawab dan malah mengeroyok Jackson. Meskipun satu lawan banyak, akan tetapi Jackson dapat menumbangkan mereka satu persatu. Selanjutnya, Jackson kembali bertanya kepada satu anggota mafia yang tersisa tentang siapakah bos mereka dan kenapa tadi menyerangnya. Tak ingin mati sia-sia, akhirnya orang tersebut mengatakan kalau bos mereka adalah Yuyun. Namun untuk penyerangan tadi itu bukanlah perintah Yuyun, melainkan perintah dari si produser musik yang merupakan kolega Yuyun. Setelah mengetahui informasi itu, Jackson segera pergi ke studio rekaman untuk menemui si produser. Been a big help. If I could donate. Sesampainya di sana, Jackson langsung menodong si produser sambil mengatakan apa maksud dari penyerangan tadi. Si produser memohon ampun dan berjanji akan menjelaskan semuanya asalkan Jackson tidak menembak. Barulah di sini si produser menjelaskan kalau dirinya mempunyai banyak hutang kepada Yuyun, si bos mafia Asia. Si produser sampai tega menjual Zahra, pacar Mike, adik Jackson, kepada Yuyun demi bisa melunasi sebagian hutangnya. Namun si produser tahu kalau Mike tak akan tinggal diam dan pasti meminta bantuan kepada Jackson untuk menemukan Zahra. Oleh sebab itulah si produser berinisiatif menugaskan dua anggota mafia Yuyun untuk melukai Jackson supaya dia tidak dapat membantu Mike menemukan Zahra. Si produser bersumpah jika dirinya tidak berniat menghabisi Jackson atau istrinya, melainkan hanya membuat cedera saja. Mengetahui itu semua, Jackson meminta si produser agar memberitahu di mana markas Yuyun. Tak hanya itu, Jackson juga mengancam jika si produser berani melakukan hal tersebut lagi kepada keluarganya, maka Jackson tak akan segan-segan untuk menghabisi si produser. Selesai dari sana, Jackson kembali ke rumah sakit. Di sini Jackson pamit pergi kepada si istri karena ia harus menyelesaikan sedikit urusan. Si istri sempat bertanya ada masalah apakah. Namun Jackson tidak menjawab dan ia berjanji akan menjelaskannya nanti. Kemudian Jackson pergi mendatangi Mike, adiknya. Setelah bertemu Mike, Jackson memberitahu kalau orang yang telah menculik Zahra adalah Yuyun, si bos mafia Asia. Jackson meminta Mike untuk bersiap, karena malam ini juga ia akan pergi menyerang Yuyun di markasnya sekaligus menyelamatkan Zahra. Di waktu yang sama terlihat Yuyun, si bos mafia ini orangnya yang sedang menyiksa si produser. Alasan Yuyun menyiksa si produser karena ia tidak bisa membayar hutang sisanya. Setelah puas menyiksa, Yuyun memberi waktu 2 hari kepada si produser dan jika dalam waktu tersebut tidak bisa membayar, maka Yuyun akan langsung mengeksekusi si produser. 2 jam kemudian terlihat Jackson dan Mike, adiknya, yang sudah tiba di dekat markas Yuyun. Sebelum masuk, terlebih dulu mereka melihat kondisi sekitar supaya mengetahui di mana saja penjaga berada. Dirasa sudah siap, Jackson dan Mike langsung masuk ke markas Yuyun dengan menggunakan jalur atas. Di waktu yang sama, terlihat ketua polisi, rekan Jackson, dan beberapa anak buahnya juga telah berada di markas Yuyun dengan menyamar menjadi tukang servis listrik. Si ketua polisi beralasan kalau mereka diutus oleh Yuyun untuk membetulkan listrik di atas, hingga para penjaga mengizinkannya untuk masuk. My bad. Ketika sudah berada di dalam, si ketua polisi menghubungi Jackson lewat radio HT untuk mengabarkan kalau mereka sudah berhasil masuk. Ternyata si ketua polisi CS dan Jackson telah bekerja sama untuk menyergap markas Yuyun. Karena kita tahu kalau dulu si ketua polisi pernah meminta bantuan Jackson untuk menangkap Yuyun. Give him 5 minutes.
Di ruangan lain terlihat Zahra, si penyanyi R&B pacar Mike yang berhasil menghajar satu penjaga lalu bersembunyi di toilet. Sedangkan untuk Jackson dan Mike, mereka memutuskan untuk berpisah. Jackson akan pergi mencari Yuyun sedangkan Mike menyelamatkan Zahra. Namun tak lama kemudian Mike harus ketahuan oleh satu penjaga dan langsung menodongnya. Si ketua polisi yang menyadari hal tersebut, ia pun segera membocorkan salah satu pipa gas untuk mengalihkan perhatian. Gun out of my face. Now that was fast. Kembali pada Jackson yang melihat langkah kaki menuju ke toilet. Saat dicek, ternyata di sana ada Zahra yang sedang bersembunyi sehingga Jackson segera menenangkannya. Di sini Jackson meminta Zahra agar tetap stay sebelum dirinya kembali menjemput. Di balik itu, Mike yang menyadari kalau si ketua polisi sengaja membocorkan pipa gas, ia pun berpura-pura memohon ampun kepada si penjaga yang tengah menodongnya. Kemudian Mike meminta izin untuk sebat dulu, dan setelah itu Mike akan menyerahkan diri. Hingga setelah menyalakan rokok, Mike langsung melempar rokok itu ke arah kebocoran gas, lalu inilah yang terjadi. Di waktu yang sama, si ketua polisi CS mulai melakukan penyerangan kepada para penjaga CS yang membuat keributan sekaligus kebakaran. Di sisi lain, Jackson yang berada di ruangan atas, ia pun harus berhadapan dengan tangan kanan Yuyun. Jackson yang tak mempunyai waktu untuk melawan, ia pun mengeluarkan pistol berniat akan menembak si tangan kanan. Namun tiba-tiba di belakang ada satu anak buah Yuyun yang lain hingga terjadi keributan 1 lawan 2. Sayangnya dalam perduelan kali ini Jackson berhasil dibuat terpojok lalu ditembak oleh tangan kanan Yuyun. Si tangan kanan yang mengira kalau Jackson telah tewas, ia pun mengajak anak buahnya untuk pergi. Begitu pula dengan si ketua polisi dan pasukan yang memilih pergi dari sana karena markas Yuyun akan segera meledak. Tak lupa mereka membawa Mike yang terpisah dengan Jackson. Tak lama rupanya Jackson belum tewas karena tembakan si tangan kanan tadi hanya mengenai rompi anti pelurunya. Dengan cepat Jackson langsung kembali ke kamar mandi untuk membawa Zahra pergi dari sana sebelum tempat itu meledak. Di waktu yang sama, Yuyun sendiri hanya bisa melihat markasnya telah hancur sambil memarahi si tangan kanan dan satu anak buahnya yang tersisa karena dianggap tak becus bekerja. Yuyun bersumpah akan membalas perbuatan Jackson yang telah merugikan serta menghancurkan markasnya. Beberapa jam kemudian terlihat Jackson dan Zahra tiba di rumah sakit untuk mengobati semua luka Jackson akibat pertempuran tadi. Tak lama datanglah Mike dan ia pun langsung memeluk Zahra pacarnya. Mike pikir Zahra dan Jackson telah tewas akibat ledakan, namun ternyata mereka masih selamat. Sebelum pulang, Zahra sangat berterima kasih kepada Jackson karena telah menyelamatkan hidupnya. Jackson menjawab berterima kasihlah kepada Mike, karena kalau tidak ada dia maka Jackson tak mungkin bertindak. Kemudian Zahra pamit pulang sedangkan Jackson dan Mike pergi ke kamar istri Jackson yang masih dirawat. Di sini Jackson dibuat syok tatkala melihat si istri sudah tidak ada di tempat tidur. Dengan cepat Jackson pergi ke admin rumah sakit lalu bertanya apakah istrinya yang bernama Gina sudah pulang. Si admin menjawab sudah dan Gina baru pulang tadi sekitar 1 jam yang lalu. Jackson yang takut Gina diculik oleh Yuyun, ia pun segera mengajak Mike untuk pergi ke rumah mencari Gina karena ponselnya tidak dapat dihubungi. Di tengah perjalanan Jackson dihubungi oleh nomor tak dikenal. Ketika diangkat ternyata itu adalah Gina yang ikut menelpon menggunakan nomor lain. Di sini Gina meminta maaf karena dirinya tidak sempat memberi kabar kepada Jackson karena ponselnya mati.
Gina mengatakan kalau ia sudah sehat dan sekarang sedang berada di studio rekaman milik si produser untuk bertemu dengan keponakannya. Mendengar hal tersebut, Jackson meminta Gina agar berhati-hati dan jika melihat wanita Asia dan 2 lelaki, sebaiknya Gina pergi sejauh mungkin. Di waktu yang sama datanglah Yuyun, si tangan kanan dan 1 anak buahnya yang berniat menculik Gina. Gina yang masih terhubung dengan panggilan Jackson, ia pun mengatakan kalau sekarang wanita Asia dan 2 lelaki yang Jackson maksud sudah berada di sana. Jackson meminta Gina agar bersembunyi sebisa mungkin, sedangkan dirinya dan Mike sedang dalam perjalanan menuju ke sana. Setelah itu Gina berusaha melarikan diri dengan menggunakan jalur tangga. Tak berselang lama Jackson dan Mike tiba di sana dan mereka langsung turun dari mobil. Yuyun yang melihat kedatangan Jackson dari CCTV, ia pun mengerahkan semua pasukan yang tersisa untuk menyerang, hingga terjadilah baku tembak. Setelah berhasil mengalahkan penjaga di luar, Jackson dan Mike memutuskan untuk berpisah. Jackson akan mencari Gina, sedangkan Mike akan menghabisi anak buah Yuyun yang lain. Ketika sudah berada di dalam, Jackson membrutal lagi dengan menghabisi beberapa anak buah Yuyun yang hendak menyerangnya. Begitupun dengan Mike yang berhasil menghabisi anak buah Yuyun yang lain. Selang beberapa saat, Mike masuk ke dalam ruangan si produser. Di sana, Mike melihat si produser yang sudah dihabisi oleh Yuyun CS. Di sisi lain, Jackson tiba di atap gedung lalu bertemu dengan si tangan kanan dan 1 anak buah Yuyun. Jackson mengatakan kalau kemarin ia kalah oleh mereka hanya berpura-pura, agar dirinya bisa cepat kabur membawa Zahra sebelum markas itu meledak. Kini Jackson akan membuktikan kehebatannya, lalu terjadilah perduelan 1 lawan 2. Terlihat Jackson yang lebih santai dan memang lebih mendominasi perduelan hingga akhirnya dapat menghabisi mereka berdua. Kemudian datanglah Yuyun lalu meminta Jackson agar melihat ke samping atap gedung. Ternyata di sana Yuyun sudah berhasil menangkap Gina, istri Jackson, dengan posisi sudah siap dijatuhkan ke bawah. Yuyun hanya tinggal memotong tali yang mengikat kursi itu, maka otomatis Gina akan terjun bebas. Yuyun mengatakan kalau ini semua sebagai balasan untuk Jackson yang telah merugikan dan menghancurkan markasnya. Tentu Jackson tak akan tinggal diam, lalu ia langsung menyerang dan terjadilah perduelan. Di tengah perduelan, Yuyun memotong tali yang mengikat kursi Gina. Hingga mau tak mau Jackson harus menahan tali tersebut. Dengan begitu maka Jackson tidak bisa lagi melawan Yuyun yang membuat Yuyun sangat leluasa untuk menghabisi Jackson. Jackson hanya bisa pasrah dan ia sudah ikhlas jika memang harus tewas asalkan bersamaan dengan Gina, namun tiba-tiba melihat hal tersebut, Jackson menjadi lega lalu ia pun bertanya siapa wanita yang sedang disekap ini. Ketika penutup wajahnya dibuka, ternyata wanita itu adalah keponakan Gina. Rupanya Yuyun telah salah tangkap, mereka pikir itu adalah Gina, jadi mereka langsung menyandranya. Sedangkan sedari tadi Gina sendiri telah bersembunyi di balik tangga. Setelah itu Jackson dan Gina segera membawa si keponakan pergi dari sana yang masih ketakutan akibat kejadian tadi. Di akhir film terlihat Jackson yang berterima kasih kepada Mike adiknya karena telah mau membantu. Begitu juga dengan Mike yang berterima kasih kepada Jackson karena sebelumnya ia telah menyelamatkan Zahra si pacar. Kemudian mereka berdua langsung berpelukan lalu film pun tamat.
Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.